Shalom, Jemaat GKI dimanapun berada. Hari ini firman Tuhan saya bacakan dari Injil Markus 10 ayat yang ke-45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, kehidupan Tuhan Yesus bersama dengan ke-12 muridnya dari hari, minggu, bulan, bahkan tahunan, tidak membuat bahwa para murid itu bisa memahami dengan mudah tujuan kedatangan Yesus di dunia ini. Terbukti setelah beberapa tahun para murid masih saja belum mengerti apa maksud kedatangan Tuhan Yesus, apa tujuan hidup Tuhan Yesus di dunia ini. Saudara, dalam Injil Markus diungkapkan dan Injil yang lain juga 3 kali Tuhan Yesus menyampaikan bahwa dia akan menderita, akan ditangkap oleh para pemimpin agama, dan akhirnya akan mati dan akan bangkit. Markus 8 ayat 31 pertama kali dia menyampaikan hal itu. Reaksi Petrus ditulis dalam Markus 8 ayat 32. Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Yang kedua kalinya dalam Markus 9 ayat 31. Direspons di dalam ayat yang ke-32. Murid-murid tidak mengerti perkataan itu, yaitu perkataan Yesus, namun segan untuk menanyakannya kepadanya. Bahkan di dalam Markus 9 ayat 34 dikatakan, di tengah jalan murid-murid mempertengkarkan siapa di antara mereka yang terbesar. Padahal baru saja Tuhan Yesus menyampaikan dia akan menderita. Bagian yang ketiga, saudara-saudara, Markus 10 ayat 32, ayat 33 dan 34 juga menyampaikan dia akan menderita. Sebaliknya, saudara-saudara, selesai dia menyampaikan hal itu, tidak lama Yohanes dan Yakobus datang kepada Yesus. Mereka meminta kedudukan di sebelah kanan dan di sebelah kiri Yesus. Mereka tidak tahu, mereka tidak mengerti, bahkan mereka tidak peduli, saudara-saudara, apakah tujuan kedatangan dan apakah tujuan kehidupan Yesus di dunia ini. Setelah yang ketiga kalinya disampaikan pun, Yohanes dan Yakobus malahan minta kedudukan, malahan berbicara mengenai kekuasaan. Akhirnya di dalam Markus 10 ayat 45, Yesus berkata, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, ini adalah ayat yang sepertinya di tengah-tengah Injil Markus. Ayat yang sangat penting. Bagian yang pertama bahwa anak manusia datang untuk melayani. Itu sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dari mulai Markus 1 sampai dengan Markus 10, saudara-saudara. Bagaimana dengan penuh kasih, dengan penuh kerendahan hati Tuhan Yesus mau menyembuhkan orang-orang yang sakit. Tuhan Yesus mau mengajar mereka. Tuhan Yesus mengosongkan dirinya melayani semua orang yang memerlukan pelayanannya. Dari yang sakit sampai dengan bahkan yang mati pun dibangkitkannya. Pelayanan yang baik selalu disampaikan. Dia selalu memikirkan kebaikan orang yang dilayaninya. Itu sudah terwujud dan itu sudah digenapi ketika dia mengatakan anak manusia datang untuk melayani. Nah, bagian yang kedua, saudara-saudara, dia mengatakan bahwa dia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Pelayanannya itu akan disempurnakan dengan dia berjalan ke Yerusalem. Dia akan berkorban, menyerahkan dirinya, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Dia berkorban nyawa. Saudara-saudara, dia datang tujuannya adalah melayani dan berkorban. Jadi tujuan Tuhan Yesus begitu clear dan begitu jelas. Saudara, sebenarnya tujuan Yesus mengajarkan kepada kita, kalau kita mau melayani dengan baik,
maka harus ada unsur pengorbanan. Melayani itu akan menjadi sempurna kalau ada unsur pengorbanannya. Agak sedikit mustahil kalau orang melayani dengan baik tidak mau berkorban. Disinilah kita melihat, saudara-saudara, bisa jadi, boleh jadi bahwa tujuan dan orientasi pelayanan Tuhan Yesus itu adalah juga menjadi tujuan kehidupan kita sebagai pengikut Kristus pada saat ini. Dengan kasih, dengan penuh kerendahan hati, kita mau melayani, dan bahkan kita mau berkorban bagi sesama. Saudara, marilah kita sebagai umat Tuhan, anggota GKI, kita meneladani Tuhan Yesus, melayani dan berkorban bagi Tuhan dan bagi sesama. Semoga Tuhan menolong dan menguatkan kita dengan Roh Kudus-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu karena firman-Mu begitu clear dan begitu jelas, ya Tuhan, bahwa kedatangan Tuhan Yesus adalah untuk melayani kami dan bahkan untuk menebus segala dosa kami manusia. Itulah sebabnya kami bersyukur Tuhan bahwa kami bisa menjadi anak-anak-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami mohon kepadamu, Engkau menolong kami, para pengikut Kristus, anak-anak-Mu, anggota jemaat Tuhan, untuk juga mau meneladan Tuhan Yesus. Yaitu ketika kami melayani, kami pun mau berkorban bagi pelayanan kami itu. Sehingga kami menjadi semakin hari, semakin mendekati apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Kami terus berdoa Tuhan bagi seluruh jemaat Tuhan yang pada saat ini sedang mengalami pandemi COVID-19 yang begitu serius. Tuhan, tolonglah kami supaya di tengah suasana yang sulit pun kami bisa terus melayani, bisa terus berkorban, bisa terus membawa nama Tuhan di tengah dunia ini. Kami berdoa dan memohon hanya dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.